Orang paling kejam ini mendapatkan balasan yang tidak masuk akal. Ia tidak membunuh dengan tangannya sendiri, tetapi jutaan orang mati karena perintahnya. Dan yang paling mengerikan, ia meninggal tanpa pernah dipenjara. Namun balasan itu tetap datang dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Pada akhir abad ke-19, nama Leopold II dikenal sebagai raja yang modern, pembangun kota, dan dermawan Eropa. Tidak ada yang menyangka bahwa di balik jas mahal dan pidato sopan, ia menjalankan salah satu rezim paling kejam dalam sejarah manusia. Kongo adalah neraka yang disamarkan. Leopold II tidak menjajah Kongo sebagai negara Belgia, tetapi ia menjadikannya milik pribadi. Wilayah itu disebut Kongo Free States, tetapi sama sekali tidak free. Tujuannya satu, karet dan gading. Di sana dimulai sistem teror yang dilegalkan. Untuk memenuhi target produksi, penduduk dipaksa kerja tanpa upah. Gagal memenuhi target sama dengan hukuman brutal. Tangan dipotong sebagai bukti disiplin. Desanya dibakar, keluarga dijadikan sandera. Sejarawan memperkirakan 10 juta jiwa tewas akibat kelaparan, eksekusi, dan kerja paksa. Namun di Eropa, Leopold II disebut pahlawan pembangunan. Selama bertahun-tahun, ia merasa kebal sampai akhirnya dunia mulai membuka mata. Saat kejahatan tidak bisa disimpan lagi, kebohongan pun akhirnya mulai retak. Misionaris dan jurnalis mulai mengirim foto tangan terpotong, kesaksian korban, bukti sistematis kekerasan, dan nama Leopold II mulai muncul dalam laporan internasional, Parlemen Eropa, hingga surat kabar dunia. Namun reaksinya, ia menyangkal segalanya. Dunia pun berbalik arah. Tokoh-tokoh dunia seperti aktivis HAM, penulis, akademisi mulai menyebut Kongo sebagai neraka buatan manusia. Tekanan internasional meningkat. Leopold II tidak lagi diulu-ulukan. Ia mulai dijauhi, dicemooh, disebut pembunuh berjubah raja. Kekuasaannya dicabut, tapi bukan dihukum. Akhirnya pada 1908 Kongo diambil alih oleh negara Belgia. Kekuasaan pribadi Leopold II berakhir, namun ia tidak pernah diadili dan tidak pernah dipenjara. Secara hukum, dia selamat, tapi balasannya belum selesai. Awal kehancuran pribadi menjelang akhir hidupnya, dia dibenci rakyatnya sendiri. Prosesi publiknya dicemooh, disebut raja berdarah. Ia hidup, kaya, tapi terasing total. Ia mungkin lolos dari pengadilan manusia, tetapi tidak dari akibat perbuatannya sendiri. Leopold II meninggal tahun 1909, bukan sebagai pahlawan melainkan dicemooh rakyat, dikenang sebagai simbol kekejaman. Bahkan saat pemakamannya, banyak orang bersorak bukan karena sedih, tetapi karena ia akhirnya mati. Warisannya tidak bisa dihapus. Hingga hari ini, patungnya dirusak, namanya diperdebatkan, dan sejarahnya mencatat sebagai salah satu manusia paling kejam yang pernah hidup. Kekayaannya hilang, disita, tidak meninggalkan kehormatan. Balasan yang sebenarnya, Leopold II mengira balasan berarti penjara, hukuman fisik, padahal balasan terbesarnya adalah dihapus dari kehormatan manusia. Ia hidup lama, tapi mati dalam kehinaan sejarah. Kesimpulannya, kisah ini membuktikan bahwa kejahatan besar tidak selalu dibalas cepat, tetapi tidak pernah benar-benar lolos. Kadang balasan itu datang terlambat, datang tidak sesuai harapan, tapi datang dengan cara paling menyakitkan. Tidak semua orang mendapat balasan di pengadilan, tapi sejarah tidak pernah lupa. Dan bagi sebagian orang, dikenang sebagai monster adalah hukuman terberat. Sampai jumpa di video selanjutnya.